Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, trainer Amir Faisal. Kali ini kita akan belajar platform digital jago komunikasi offline dan online. Baik teman sekalian, sebelumnya tapi ada yang belum subscribe, tolong subscribe dulu supaya nanti Anda mendapatkan notifikasi dari kelanjutan platform digital yang cukup menarik dan Anda butuhkan ini. Baik teman sekalian, berbicara soal komunikasi, semua orang tidak dapat tidak untuk tidak berkomunikasi. Ya, saya ulang lagi, tolong perhatikan di sini kata tidaknya ada 3. Semua orang tidak dapat tidak berkomunikasi, ya. Jadi semua orang tidak dapat tidak untuk tidak berkomunikasi. Kecuali hanya satu orang di dunia ini yang tidak butuh komunikasi, yaitu Robinson Crusoe. Ya, Robinson Crusoe adalah orang yang karena dia kecewa dengan manusia, maka dia membuat rumah di hutan, kemudian hidup bersama binatang. Dia tidak mau berkomunikasi dengan manusia. Jadi kita tidak bisa untuk tidak berkomunikasi. Coba bayangkan Anda seminggu tidak bicara dengan siapapun. Pasti Anda merasa stres dan kesepian. Dan juga di era pandemi ini, walaupun Anda paling banyak komunikasi lewat medsos, ya, mengajar lewat media sosial, bekerja WFA, komunikasi media sosial, Anda pun tetap harus berkomunikasi dengan keluarga, dengan anak, istri, orang tua, pembantu, dan sebagainya. Dan ketika Anda berkomunikasi di medsos pun, maka juga Anda butuh sebuah skill untuk berkomunikasi supaya ketika komunikasi dalam medsos itu Anda merasa happy, ya, tidak baper, ya, dan juga Anda tidak menyakiti orang. Nah, inilah maka kita akan sama-sama belajar menjadi jago komunikasi baik offline maupun online. Ya. Nah, nanti kita bagi dalam 2 tahap. Ya, tahap pertama nanti kita akan banyak berbicara tentang aspek insight communication-nya, jadi insight komunikasi. Jadi hambatan-hambatan di dalam pikiran dan perasaan kita, ya, yang menghambat kita menjadi tidak lancar berkomunikasi. Seperti misalnya Anda kurang pede misalnya, atau Anda mudah baper, ya, mudah tersinggung, kemudian mudah marah, ya, seperti itu. Ini akan kita atasi nanti dalam insight communication. Kemudian nanti kalau Anda sudah sanggup main mastery, ya, menguasai pikiran perasaan untuk bisa happy, ya, baik Anda berhubungan dengan pikiran dan perasaan Anda sendiri maupun dengan orang lain, maka tahap kedua nanti kita baru skill out komunikasinya, yaitu bagaimana cara memengaruhi orang lain, ya, cara mensugesti orang lain, cara membuat status, ya, membuat chat, ya, apa saja, membuat konten-konten dengan bahasa, dengan kata-kata yang menyenangkan banyak orang, menarik simpati, bahkan sampai nanti bagaimana Anda belajar copywriting untuk mencari duit di media sosial, ya, dengan teknik copywriting. Baiklah teman sekalian, kita akan mulai dari insight communication, ya, insight communication. Jadi apa sebenarnya yang membuat kita terhambat dalam berkomunikasi? Kenapa ada orang tidak pede misalnya, ya, kita bahas kenapa ada orang tidak pede berkomunikasi dengan orang lain. Jadi dia sudah minder dulu. Jadi kalau Anda sudah
tidak pede, minder ketemu dengan lawan yang mau diajak bicara, ya, atau Anda ketika mau berbicara di depan orang banyak, Anda sudah tidak pede, ya, sudah grogi dulu, itu adalah masalah. Ya, atau Anda mau menulis sesuatu di media sosial, Anda nggak percaya diri bahwa tulisan Anda itu bagus, maka dia juga tidak akan menghasilkan. Nah, teman sekalian, mari kita lihat bagan pikiran kita berikut ini. Nah, seperti yang Anda lihat di layar itu, di sana ada bagan peta mental berkomunikasi. Nah, ternyata begini. Jadi itu saya jelaskan dulu gambar itu, ya, itu ada kepala orang, kemudian di dalam kepala itu ada tulisan peta mental di situ ya. Jadi kita di dalam pikiran kita ada peta mental, yang disitulah nanti yang menentukan bagaimana Anda merespon sebuah stimulus ya dalam pikiran Anda. Itu yang menentukan di situ ya, karena di situ ada filter. Jadi maksudnya filter itu baik itu ada stimulus yang masuk, ada informasi yang masuk, atau ada peristiwa, kejadian yang Anda lihat, Anda dengar, ya, Anda baca di medsos dan seterusnya, itu semua akan masuk melalui filter dulu, ya. Kemudian diolah oleh peta mental Anda, kemudian Anda membuat respon. Nah, sebelum saya jelaskan, itu akan saya jelaskan dulu kenapa itu ada tulisan berpikir adalah melihat gambar. Ya, jadi begini. Jadi ketika Anda menerima stimulus ya, atau melihat kejadian, mendengar kejadian, membaca di medsos ya, atau mendengar kata orang ya, maka kemudian dalam pikiran Anda itu yang muncul adalah gambar. Ya. Contoh begini, misalnya ada orang ngajak Anda untuk pergi jalan-jalan di tempat wisata. Ya, maka ketika Anda mendengar orang mengajak untuk jalan-jalan ke tempat wisata, maka dalam pikiran Anda yang muncul adalah gambar tempat wisata itu. Misalnya dia mengajak ke puncak, maka tiba-tiba dalam pikiran Anda adalah di pikiran itu gambar yang ada di puncak. Nah, itu kalau peta mental Anda hanya sesederhana itu. Padahal seringkali itu tidak seperti itu. Misalnya yang menyebabkan orang kemudian tadi dalam kasus kita tidak pede misalnya, ya. Nah, ketika Anda melihat orang lain itu, maka peta mental Anda kemudian akan mengolah di situ ketika melihat orang lain itu. Nah, ketika Anda mau bicara di depan orang lain, di depan orang banyak misalnya, Anda membuat penilaian sendiri dengan peta mental Anda. Misalnya dalam penilaian Anda bahwa orang-orang yang di hadapan Anda itu adalah orang-orang yang Anda anggap lebih intelek, ya, lebih pandai, lebih cerdas, maka tiba-tiba muncul rasa tidak percaya diri sendiri. Nah, pertanyaannya, kenapa peta mental kita bisa seperti itu? Nah, ini berhubungan dengan pengalaman masa lalu. Ya, Anda mungkin pernah di masa lalu itu pernah mengalami perendahan harga diri umpamanya. Dulu sering kali ya direndahkan orang atau dianggap bodoh, ya, dianggap tidak bisa, selalu begitu. Dari dalam lingkungan Anda dulu itu selalu begitu. Sehingga Anda menjadi orang yang sudah lama sekali menganggap diri Anda itu adalah lebih rendah, lebih bodoh dari orang-orang lain. Nah, maka itu tertanam di dalam peta mental Anda. Ya, jadi disitulah filternya. Nah, maka nanti dalam Anda berikan respon, maka ketika mau berbicara nggak percaya diri. Itulah yang terjadi. Ya, jadi itu sudah di dalam gambaran mental Anda sudah muncul seperti itu. Ya, sudah muncul seperti itu dengan sendirinya. Nah, maka di sini saya akan berikan sebuah tips ya pada Anda. Ya, ada 2 tips di sini. Kalau nanti dengan 2 tips ini Anda tetap tidak percaya diri, memang Anda harus datang ke seorang terapis ya. Anda datang ke sana supaya Anda diterapi. Tapi kalau dengan 2 cara ini Anda mulai agak baik ya,
percaya dirinya mulai tumbuh, maka insya Allah ya nanti Anda latih lagi sekali lagi dan kemudian Anda praktekkan, Anda ketemu banyak orang, insya Allah Anda lama-lama akan menjadi percaya diri. Terapi yang pertama adalah meta mirror. Jadi meta mirror ini seperti yang terlihat di gambar itu. Di situ ada 3 posisi ya. Bisa Anda lihat di situ. Posisi yang paling atas itu adalah posisi 2 orang yang duduk. Kemudian posisi yang kedua adalah posisi orang yang sedang berdiri, dan posisi yang ketiga yang di sebelah kanan itu adalah posisi orang yang juga sedang berdiri. Jadi nanti prosesnya begini. Jadi Anda ambil 2 buah kursi, ya seperti yang di gambar yang atas itu, 2 buah kursi yang Anda letakkan secara berhadapan-hadapan. Nah, kemudian Anda duduk di yang di sebelah kiri, yang gambarnya orangnya kecil itu, ya. Jadi itu gambar itu adalah yang duduk itu adalah Anda. Kemudian yang di depan Anda itu, ya kursi yang itu sebenarnya kosong, itu nanti Anda imajinasikan sebagai orang yang Anda anggap lebih hebat dari Anda, lebih cerdas dari Anda, lebih bijak dan seterusnya. Ya. Baik, jadi seperti itu. Jadi sekarang kita mulai. Yang pertama adalah Anda duduk di kursi yang di sebelah kiri, yang gambarnya orangnya kecil itu ya. Anda duduk di situ di posisi dan dengan emosi dan perasaan seperti yang Anda alami sekarang ini, yang merasa kurang percaya diri ketika mau berkomunikasi di depan umum dan seterusnya ya. Anda duduk di situ. Kemudian ketika Anda duduk, ya itu kan kursinya itu berhadapan-hadapan ya. Jadi Anda imajinasikan di depan Anda, di kursi yang kosong depan Anda itu ada orang yang duduk, ya, dan orang itu Anda yakini sebagai orang yang lebih hebat dari Anda ya, lebih besar, lebih tinggi kedudukannya, lebih cerdas, ya, lebih bijak dan seterusnya. Nah sekarang Anda rasakan saja, Anda rasakan sekarang Anda duduk di posisi yang sekarang, ya dalam perasaan yang sekarang ya, perasaan kurang pede dan seterusnya tadi, Anda memandang orang yang duduk di depan Anda tadi. Rasakanlah dulu bagaimana rasanya. Kemudian kalau Anda sudah merasakan di posisi yang pertama, sekarang Anda berdiri, kemudian sekarang duduklah di kursi depan Anda. Nah, sekarang Anda menjadi orang lain. Jadi Anda sekarang tidak menjadi diri Anda yang tidak pede tadi, tapi Anda sekarang menjadi orang yang dalam pandangan Anda tadi lebih hebat dari Anda. Nah, sekarang Anda duduk di situ. Duduklah, kemudian sekarang rasakanlah Anda sebagai orang yang tadi, yang dalam gambaran Anda lebih hebat, lebih cerdas, lebih bijak, dan seterusnya. Nah, sekarang Anda duduk di kursi itu, Anda rasakan rasanya seperti apa. Nah, dalam posisi itu, sekarang Anda pandanglah kursi di depan Anda yang sekarang kosong, yang tadi Anda duduki. Ya, jadi Anda sekarang sebagai orang yang bijak, ya, orang yang cerdas, sekarang Anda memandang orang yang tadi duduk di depan Anda tadi, yang tadi orang yang tidak pede tadi ya. Nah, Anda lihat di situ, bagaimana perasaannya? Nah, kalau Anda sudah merasakan ya di posisi yang kedua, sekarang kemudian Anda berdirilah di posisi yang kedua. Jadi Anda berdiri. Anda berdiri, kemudian ketika Anda berdiri itu, ya Anda berdiri, tentunya kursi tadi dua-duanya kan kosong kan? Nah, sekarang Anda lihatlah kursi di depan Anda itu, ya yang kosong itu,
Tapi imajinasikan bahwa di kursi yang kosong itu ada dua orang yang duduk, yang satu adalah orang yang tidak percaya diri, dan satu adalah orang yang cerdas, orang yang hebat, orang yang bijak, sedang memandangi orang yang tidak percaya diri itu ya. Oke, sekarang dalam posisi yang ketiga itu rasanya seperti apa? Nah, sekarang kalau Anda sudah bisa merasakan rasanya seperti apa di posisi yang ketiga, sekarang Anda geser berdirinya di sebelah kanan, di posisi yang di sebelah kanan, yang posisi yang ketiga. Yang orang ketiga itu lebih hebat lagi dibandingkan yang berdiri. Ya, Anda kemudian sekarang di posisi yang ketiga, sekarang Anda pandanglah tiga-tiganya. Jadi orang yang tadi duduk, yang tidak percaya diri, kemudian orang yang tadi lebih bijak, lebih cerdas, ya, sedang memandangi orang yang tidak percaya diri tadi, kemudian juga memandangi orang yang kedua tadi, orang yang berdiri tadi. Sekarang rasakan rasanya seperti apa? Ya, rasanya seperti apa? Nah, teman sekalian, posisi-posisi ini masih bisa ditambah lagi. Nanti Anda bisa ambil posisi keempat, ya. Dalam posisi keempat Anda melihat ada tiga orang. Ya, ada satu orang yang berdiri di sebelah kanan, berdiri di sebelah kiri, dan ada dua orang yang duduk. Nah, begitulah seterusnya. Nah, nanti rasakanlah setelah selesai akhir dari permainan, maka Anda rasakan bahwa ternyata dari diri Anda yang satu itu, ternyata Anda bisa menduduki level-level yang lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi. Nah, seharusnya efek ya dari tools ini, dari terapi ya treatment ini, harusnya Anda akan semakin bertambah percaya diri, ya semakin percaya diri dan semakin marwahnya, ya estimnya lebih tinggi. Seharusnya seperti itu. Baiklah teman sekalian, nanti akan kita lanjutkan pada bagian yang kedua, ya masih treatment dan terapi untuk tidak percaya diri. Baik, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.